Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini berkaitan dengan mata kuliah Ilmu Ternak Ruminansia dan Non-Ruminansia Herbivora. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ternak kelinci dan juga ternak kuda. Pada pembahasan kali ini ada beberapa poin-poin pembahasan yang akan saya bahas, yaitu apa sih kelebihan atau keuntungan dari beternak kelinci dan juga beternak kuda dibandingkan dengan ternak lainnya, dan juga apa sih keuntungan kandungan nutrisi dari ternak kelinci dan juga ternak kuda sebagai sumber protein hewani. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kelebihan atau keuntungan dari beternak kuda dibandingkan dengan ternak lainnya. Seperti yang kita ketahui, ternak kuda merupakan ternak yang fisiknya sangat kuat, yang mampu mengangkat beban-beban yang lebih berat dibandingkan dengan ternak lainnya seperti ternak sapi maupun ternak kambing dan domba yang tidak dapat mengangkut beban tersebut. Kemudian kita langsung saja ke pembahasan. Adapun manfaat atau keuntungan dari beternak kuda itu, yang pertama, ternak kuda dijadikan sebagai alat transportasi, di mana kita ketahui ternak kuda itu biasa terdapat di daerah-daerah tertentu. Ternak kuda tersebut dijadikan sebagai penarik bendi maupun delman. Kemudian selanjutnya, keuntungan selanjutnya yaitu ternak kuda dijadikan sebagai alat transportasi atau biasa digunakan dalam tempat-tempat wisata, memudahkan para wisatawan untuk mengelilingi tempat wisata tersebut dengan cara ditungganginya. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu dalam bidang olahraga, ternak kuda biasa dijadikan sebagai kuda pacuan atau kuda polo, dan biasa juga dilatih dan ikut sertakan dalam tandingan kuda polo atau kuda pacuan. Kemudian manfaat selanjutnya dalam beternak kuda yaitu dalam bidang pertanian, memudahkan petani dalam mengangkut hasil-hasil pertaniannya. Kemudian selanjutnya dalam bidang konsumsi pangan, daging dan susu kuda ini terdapat kandungan yang bergizi di dalamnya, seperti protein dan juga vitaminnya itu sangat tinggi, sehingga baik dikonsumsi daging dan susunya. Kemudian ternak kuda juga pernah dijadikan sebagai kavaleri atau kendaraan perang pada zaman Hindia Belanda. Selanjutnya kita ke pembahasan poin yang kedua, yaitu kelebihan kandungan nutrisi daging kuda sebagai sumber protein hewani. Dalam daging kuda ini terdapat banyak kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya, seperti protein yang terdapat pada daging kuda itu yang berfungsi dalam pembentukan otot. Kemudian ada potasium dan mineral yang berfungsi untuk mencegah penyempitan otot. Kemudian kalsium pada daging kuda berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi. Jadi daging kuda ini dapat dikonsumsi, sangat baik dikonsumsi pada masa pertumbuhan anak-anak, karena dapat memperbaiki pertumbuhan tulang dan giginya. Kemudian vitamin yang terkandung dalam daging kuda ini sangat baik untuk imunitas tubuh kita, seperti sekarang ini, di mana sekarang ini terjadi pandemi yang dapat menurunkan imunitas tubuh kita, sehingga jika kita mengonsumsi daging kuda itu secara cukup, dapat meningkatkan imunitas tubuh kita dan terhindar dari segala macam penyakit. Pembahasan yang selanjutnya mengenai ternak
dibandingkan dengan ternak lainnya, yaitu ternak kelinci dapat diternakan di sekitaran rumah karena tidak membutuhkan lahan yang luas dan juga biaya yang cukup banyak, karena postur tubuh kelinci yang kecil sehingga dapat menghemat lahan dan juga biaya. Kemudian kelinci juga dapat dibudidayakan di daerah mana saja, baik itu di daerah pelosok maupun di daerah pedesaan. Selanjutnya, kelinci juga memiliki reproduksi yang cepat. Kelinci dapat berkembang biak 4-6 kali dalam setahun. Kelinci juga dapat melahirkan 6 ekor anak di setiap persalinannya. Kemudian indukan kelinci juga memiliki masa kebuntingan yang cukup singkat, yaitu 30-40 hari. Selanjutnya yaitu kotoran kelinci yang dapat dimanfaatkan karena memiliki nilai lebih, yaitu kotoran kelinci dapat dijadikan sebagai pakan ayam yang berprotein tinggi dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pupuk kandang yang subur. Selanjutnya pembahasan poin yang kedua yaitu mengenai kelebihan kandungan nutrisi daging kelinci sebagai sumber protein hewani, di mana kandungan nutrisi pada daging kelinci itu mempunyai protein yang tinggi dan rendah kolesterol. Dalam perspektif Islam juga daging kelinci halal untuk dikonsumsi. Adapun manfaat yang lainnya yaitu daging kelinci dapat menurunkan berat badan. Nah, untuk yang mengalami obesitas dapat mengonsumsi daging kelinci untuk menurunkan berat badannya. Manfaat yang selanjutnya yaitu daging kelinci juga boleh dikonsumsi bagi penderita penyakit jantung karena daging kelinci bebas dari kolesterol yang berbahaya bagi penderita penyakit jantung. Kemudian daging kelinci juga dapat membantu pertumbuhan tulang dan gigi karena daging kelinci mengandung kalsium yang tinggi yang cocok untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Daging kelinci juga bermanfaat dalam menjaga kesehatan sistem saraf dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga daging kelinci dapat membantu membangun jaringan otot karena daging kelinci mengandung unsur fosfor yang terkandung dalam daging kelinci yang dapat memperkuat jaringan otot. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya mengenai ternak kuda dan juga ternak kelinci. Saya mengajak teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama membudidayakan ternak kuda dan juga ternak kelinci, dan tidak usah ragu untuk mengonsumsi